Seiring waktu, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang keluar dari lorong tersebut. Jelas, saluran yang dijaga oleh puncak binatang buas di alam kekaisaran bukanlah sesuatu yang dapat dilewati siapapun. Bahkan Qiao Linlang tingkat tinggi dari alam kekaisaran telah membayar harganya, dan kemudian bergegas dan menggantinya dengan Jenderal Tengah. Stek pembangkit tenaga listrik. Apalagi, tidak ada harapan sama sekali. Di bawah puncak raksasa setinggi 10.000 meter, mata lebih dari 10 orang menatap tajam ke puncak gunung, bangunan megah itu. Warisan, di sana. Dong. Petik 2. Di antara mata yang berapi-api, tiba-tiba, sebuah lonceng kuno mengerang di bagian langit dan bumi ini. Lonceng itu mengerang dengan nafas kuno, gema yang kuat antara langit dan bumi. Dan pada saat bel berbunyi, di puncak gunung, sinar kemasan seperti sisa-sisa dewa mengalir turun. Dan akhirnya, itu berubah menjadi gulungan sutra putih seperti sungai, yang terhubung ke puncak gunung. Gunung, dan yang lainnya membentang ke kaki semua orang. Dengan curahan gulungan sutra putih kemasan yang terbuka, cahaya antara langit dan bumi tampaknya telah dimuliakan di masa lalu. Pergi. Melihat sungai emas seperti lorong, bangunan megah di puncak gunung terlihat jelas di depan mata semua orang, dan kegembiraan di mata semua orang tiba-tiba menjadi lebih intens. Pada saat yang sama, beberapa siluet berdiri, dan True Origin yang agung meresap ke seluruh tubuh, yang langsung diubah menjadi aliran cahaya, yang ditembakkan di puncak gunung. Namun, orang-orang ini sangat pintar dan tidak memilih untuk bergegas ke sungai emas, melainkan terbang dengan hati-hati di sepanjang tempat yang tidak tercakup oleh sungai emas. Hai. Namun, sesuatu yang tidak terduga adalah, tepat setelah langit meledak ke langit, saya tidak tahu kemana harus menembakkan beberapa yang emas, dan mereka hanya membombardirnya. Siluet masih di udara, darah di mulut mereka telah menyembur keluar, dan hanya dalam beberapa helaan napas mereka merana. Melihat pemandangan ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang memiliki pemikiran yang sama dan ingin cepat naik semuanya mengerutkan kening, dan perawakan mereka juga mandek. Hong lama. Di sungai emas di depan mereka, ada jalur kekuatan guntur yang menakutkan, yang membuat seluruh sungai emas terus bergulung. Banyak orang menjadi lebih bermartabat ketika mereka melihat perubahan ini. Ganglei Laut Emas. Tanda seru. Merasakan kekuatan guntur di sungai emas, pompa Qin Yi Chen tiba-tiba menyusut. Ada banyak kekuatan aneh antara langit dan bumi. Kekuatan yang luar biasa tidak dapat diprediksi. Laut emas gang guntur ini adalah salah satunya. Dikatakan bahwa kekuatan petir ini hanya bisa lahir di tempat yang ekstrim. Sulit bagi orang biasa untuk melihat seumur hidup. Sedikit pun. Selain itu, guntur laut emas sangat ganas. Setelah disusupi ke dalam tubuh oleh kekuatan guntur, bahkan asal sejati, itu akan diledakkan olehnya, sangat menakutkan. Dikatakan bahwa hanya dengan menerobos pusat kekuatan alam kekaisaran kita dapat mengumpulkan sedikit, dan di sini, jumlah petir di laut emas telah berkembang menjadi alam yang mengerikan. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang telah menembus puncak alam kekaisaran memiliki menghabiskan hidup mereka, mungkin tidak dapat mengumpulkan 10.000,10% dari mereka. Mereka yang ingin pergi ke 10.000 puncak perlu menerima baptisan laut emas Lei. Dalam keheningan yang mematikan, kuno dan perubahan terdengar seolah-olah dari zaman kuno, dan tiba-tiba bergema di antara surga dan bumi ini. Ketika mereka mendengar suara ini, warna kulit semua orang berubah. Dalam suara ini, tidak ada emosi yang bercampur dengan mereka. Jika mereka merasakannya, mereka merasakan rasa hormat dari jiwa. Ganglei Laut Emas. Tanda seru. Nya, apakah ini Laut Emas Ganglei? Setelah bereaksi, wajah orang-orang itu tiba-tiba tenggelam. Sebagai para jenius dinasti, mereka tahu banyak tentang hal-hal menakutkan dari buku-buku kuno. Prestise Ganglei Laut Emas ini, mereka secara alami telah mendengarnya. Jika Anda ingin memasukinya, dan bersikeras pada waktu 5 menit, bukankah itu kehidupan manusia? Tanda seru. Tanda seru. Bahkan jika mereka semua berada di pusat kekuatan kekaisaran, tetapi hanya sedikit orang yang dapat yakin bahwa mereka tidak akan membiarkan Laut Emas Ganglei masuk ke dalam tubuh. Setelah 10.000 terkikis ke dalam tubuh oleh benda itu, itulah satu-satunya kematian. Tunggu lama. Di kerumunan yang terjalin erat, sambil ragu-ragu, dari lautan guntur di depan mereka, terdengar suara gemuruh lagi, seolah mendesak semua orang. Mari kita lihat dua pembangkit tenaga listrik yang dipaksa masuk, dan tergeletak di tanah dengan suasana pengap. Mata semua orang tidak berdaya. Menilai dari situasi saat ini, sepertinya tidak ada cara lain selain memasuki lautan emas gang guntur sesuai dengan panduan suara itu. Diam. Sementara semua orang ragu-ragu, siluet kekar Li Yuanba terjun langsung ke lautan guntur emas di depannya. Pada saat yang sama, bayangan indah Mu Yanzhen juga diproyeksikan ke lautan emas gang guntur dengan aroma yang menawan. Pergi. Gu Feitian dan Yao Yu saling memandang. Keduanya tidak puas. Dan, cara yang lebih menakutkan, semakin banyak warisan ini dapat dibuktikan.
Mengikuti istana kekaisaran di belakang Gu Feitian dan Yao Yu, beberapa pusat kekuatan kekaisaran yang datang ke sini bersama-sama melihat penampilan, tetapi wajah mereka ragu-ragu. Kekuatan cerewet Li Yuanba tidak terbatas, dan kesombongan fisik mereka sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Gu Feitian dan Yao Yu adalah orang-orang puncak di dinasti mereka. Mereka memiliki alat perlindungan diri sendiri. Biarkan Mu Yanzhen memperlakukan mereka semua dengan baik, apalagi membandingkan. Namun, mereka, orang-orang tingkat menengah di alam kekaisaran, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mereka bisa berjalan di sini dengan utuh, dan mereka tidak tahu betapa beruntungnya mereka. Anda tahu, bahkan Qiao Linlang, yang tidak memiliki dinasti di selatan, datang ke sini dengan sangat malu. Dan Xia Li yang dari dinasti fenomena langit sejauh ini belum muncul, jelas lebih buruk daripada baik. Diam. Selama keraguan-raguan yang kuat ini, mata Qin Yichen berangsur-angsur menguat, dan kemudian, siluetnya melirik guntur laut emas tanpa sedikit pun rasa takut. Mencari kematian. Melihat tindakan Qin Yichen, Qiao Linlang dengan dingin mendengus, menatap mantan dengan warna lucu di matanya. Tapi itu hanya anak dari Peak District Peak. Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa dengan sedikit trik sebelumnya, setelah beberapa trik di tangan Xia Liang, dapatkah dia tidak takut? Sisanya sama seperti Qiao Linlang, dengan wajah jijik. Menurut pendapat mereka, anak dari dinasti bawah ini dikuasai oleh keinginan. Saat Qin Yichen bergegas ke guntur laut emas, sungai emas, yang sudah tidak stabil, tiba-tiba membengkak, dan kemudian, hanya jalur petir emas, seperti ular sanca, yang berkedip-kedip keluar. Membawa momentum sengit, membombardir tubuh Qin Yichen dengan ganas dengan kecepatan luar biasa.